Zaman ini pernah berapa kali sudah mungkin disampaikan oleh Guru Muhammad, disampaikan oleh ulun, kita ngalih banar mencari guru nang bujur-bujur membimbing kita. Tapi dengan solawat kepada Rasulullah, dengan memperbanyak solawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, insya Allah berkat solawat kita terbimbing kehidupan kita. Jalan kita mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah terbimbing berkat solawat, berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, munnya bepender keutamaan solawat, mungkin minggu semalam, alhamdulillah kita kedatangan tamu, yaitu Al-Alimul Allamah Al-Faqih Al-Sayyid Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar. Alhamdulillah, Sidin itu guru ulun, gurunya Guru Muhammad juga. Jadi kami belajar gitu nah lawan Sidin. Dan alhamdulillah Sidin ini termasuk guru besar, artinya guru andalan di Rubat Tarim. Nah, jadi di Hadramut itu, di Tarim itu ada ngaran pondok, bahasa kita pondok sekolahan, ngarannya Rubat Tarim. Nah, di situ ulun Guru Muhammad belajar. Nah, salah satu gurunya ya nang minggu semalam Sidin datang, Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar. Dan Sidin ini juga ada hubungan keluarga lawan Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Kalau kada salah itu Nini Sidin anak oleh Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Nah, jadi mudah-mudahan dengan berkat kedatangan beliau minggu semalam menambah keberkahan di majlis kita. Mudah-mudahan kita bertambah semangat lagi. Mudah-mudahan kita bertambah istiqomah. Ini sebenarnya majlis itu dimanapun, yang penting apa? Mendekatkan diri kita kepada Allah, menambahkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Itu hakikat majelis itu. Menambahkan rasa takut kita kepada Allah, nah itu ngarannya majelis yang manfaat. Bukan malah menambah pengoler kita beribadah, atau malah bersombong, malah akhlak budi pekerti kita kada baik, tapi jar bermajlisan jar, nah itu lain itu. Jadi kita tunjukkan, kita bermajlisan akhlak kita umpati siapa? Kita umpati Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bah minggu semalam kan dikisahkan lawan Sidin tentang pengarang Dalailul Khairat. Jadi sebab gara-gara Dalailul Khairat ini dikarang, sebab musababnya napa? Sidin sumbahyang, hendak sumbahyang mencari banyu ya, kalau mencari banyu ada tak dapat sumur, cuman bingung nih lah ambil banyunya nang kayak apa? Kadada timbaannya, kadada gayung atau ember hendak mengambil tuh kadada, hendak bercabur berelaan ya kan, kada kawa bercabur. Ada kananakan babinian aja pulang kananakan yang ini, melihat mulai jauh, melihati pengarang kitab nah Imam Al-Jazuli nih, padahal Imam Jazuli ini sudah jadi ulama. Jadi mulai jauh melihat kenanakan ini lawan Imam Jazuli, bingung. Imam Jazuli ini hendak baudun bingung.
datangi kenakan babinian tadi. Kenapa pian? Hendak apa? Ya dijar Imam Jazuli, aku nih hendak sembahyang bak wudu, bingung nang kayak apa caranya naikakan banyu nih supaya aku kawa wudu. Takajut babi apa kenakan nang babinian, maka pian orang alim, maka pian seorang imam masa menaikkan banyu dari bawah ke atas saja kada kawa. Takajut Imam Jazuli kawa gerang ika. Nah, pian pinggir dulu jar kenakan babinian gini. Pinggir Imam Jazuli. Langsung wahai banyu naik ikam dengan izin Allah. Akhirnya banyu itu naik kawa Imam Jazuli baudu. Lalu bingung Imam Jazuli, wah siapa nih kenakan nih? Lalu napa ujar Imam Jazuli, aku hendak bertakun dulu nah, ikam jadi sampai kawa nang kaya ini, apa gerang gawian nikam amalan nikam. Jadi jar kananakan binian ini, ulun kada menggawin apa-apa, ulun kada beramalan apa-apa, kecuali ulun setiap hari berapa ribu ulun bersalawat lawan Nabi Muhammad SAW. Berkat solawat ya kan, lawan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan banyak lagi kisah-kisah keutamaan orang nang bersalawat lawan Nabi Muhammad SAW. Tapi yang kita perlukan apa? Yang kita perlukan adalah syafaat baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Dan rancak disampaikan bahwasanya amalan apapun itu kalau kita kada ikhlas bisa kada diterima. Tapi amun kita solawat lawan Nabi kita Nabi Muhammad, insya Allah walaupun niatnya lain diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi solawatnya berjamaah, solawatnya berimbayan, masya Allah, luar biasa pahalanya berlipat-lipat ganda. Berkat apa? Berkat berimbayan, berkat bersama-sama. Nah, jadi mudahan kita berataan dapat syafaatnya Rasulullah. Mudah-mudahan kita seberataan sebelum meninggal kita kawa memandang wajah indahnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Atau kalau diberi amalan minggu semalam, ingat aja kalau lah diberi amalan baca 100 kali setiap hari. Solawat yang rancak kita baca waktu sembahyang, solawat Ibrahimiyah. Mun baca sehari 100 kali, insya Allah mujarrab kawa bermimpi lawan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah jadi kita melanjutkan sedikit pelajaran kita di dalam kitab Ar-Risalatul Jami'ah. Kitab Ar-Risalatul Jami'ah ini supaya kita ingat yang mengarang adalah Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini adalah murid kesayangannya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Sampai-sampai meninggalnya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, meninggal sidin nih. Sampai-sampai waktu meninggal Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Habib Ahmad bin Zain ini membacakan kitab di hadapan Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Meninggal. Artinya saking luar biasanya Habib Ahmad bin Zain ini lawan perguruan. Sampai-sampai Sidin digelari oleh guru Sidin Syafi'i zamani, Imam Syafi'i pada zamannya, karena keilmuan dan pengetahuan yang luar biasa khususnya tentang ilmu fikih. Nah, jadi kita baca kitab Sidin mudahan dapat berkah.
Jadi sampai di masih masalah asal daripada keimanan. Artinya kalau kita hendak jadi orang yang beriman, lah itu apa? Lanjutannya, wa annahu alaihi salatu wassalam shadiqun fi jami'i ma akhbara bihi anillahi ta'ala. Dan bahwasanya ia Rasul sallallahu alaihi wasallam membenarkan pada seluruh apa yang telah dihabarkan bihi dengannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Inya keimanan ini kadang-kadang di luar daripada nalar. Lah, jadi kada seberataan iman ini masuk di akal. Nah, tapi kita harus mengimani daripada apapun yang datang daripada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya kita ini menjadi orang-orang nang muflihun, menjadi orang-orang nang bahagia. Bahagia itu maksudnya ya bahagia di dunia sampai bahagia di akhirat. Dan kita mendapatkan hidayah hudan min rabbihim, hidayah petunjuk dari Tuhan mereka yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bah napa jadi Al-Qur'an? La alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Jadi Al-Quran yang tidak diragu-ragukan lagi, yang mana Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Walladzina yu'minuna bil ghaib, dan orang-orang yang beriman dengan sesuatu yang gaib. Artinya kita kada bisa melihat lagi ya kalau gaib, kalau ngarannya itu. Rasul SAW menghabarkan daripada kita minas sirat, daripada sirat. Siratul mustaqim, jembatan yang mana kalau kita kawak melewati jembatan itu sudah selamat. Tapi banyak yang terdingsir di jembatan itu, di siratul mustaqim itu, maka di bawahnya neraka. Munnya terdingsir lah. Tapi mudah-mudahan kita ya kak kawak melewati itu seberata. Mudah-mudahan karena kita melewati siratul mustaqim, karena terkumpul lawan guru-guru kita, terkumpul lawan orang-orang soleh, berkat kita cinta kepada mereka, kita mengagungkan mereka orang-orang soleh, karena di siratul mustaqim umpat motor buhan sidin ya kak, umpat motor buhan sidin selamat. Karena yang melewati daripada sirat, nah, jembatan siratul mustaqim itu tergantung amal-amal mereka. Ada jar kena nang kayak kilat melewatinya. Sutumat aja kayak kilat sudah lewat sudah nyaman benar. Ada juga kena nang melewatinya itu kayak angin. Saat angin sutumat aja. Hembusan angin aja sudah lewat siratul mustaqim itu. Ada juga kena apa yang lewat kayak burung. Ada begaduh tadi ngisir burung tarabang. Ya kan? Ada juga kena di siratul mustaqim itu yang lewatnya pakai kuda yang sangat cepat, ada juga. Ada juga pakai onta yang sangat ajwadul ibil, ya kan? Onta yang paling cepat ada juga. Ada juga kena nang apa? Bukah-bukah ada juga. Jadi macam-macam tergantung amal mereka. Kita mungkin amal kata lebih banyak. Cuman mudahan kita berkat kita cinta lawan orang-orang soleh nang amal mereka luar biasa, mudahan umpat lawan buhan sidin. Itu aja yang kita harapkannya kalau Allah. Makanya kan jelas saja hadisnya napa almar'u ma'aman ahab, seseorang bersama orang yang dicintai. Kalau kita cinta lawan orang soleh, insya Allah bersama mereka.
Kalau cinta kita kepada Rasulullah, insya Allah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah terus sampai-sampai ada kena nang paling akhir itu orang berjalan pakai jempol batisnya di Siratal Mustaqim nih. Lah di Sirat lah pakai jempol batis, pian bayangkan orang berjalan di jempol batis, kawalah buka-buka. Hah? Coba ikah, Hasan, coba ikah. Berjalan di atas jempol. Kawalah. Pasti dia berjingkit. Tinggal di kita ada, itu paling akhir itu. Paling akhir. Lah, tapi biar paling akhir tapi selamat ya kalau laju-laju cuma tading sih. Nah, tapi mudahan kita lah ya tadi berkat cinta lawan orang soleh, umpat lawan sidin. Nah, sidin kayak kilat juga kita. Nah, itu pengharapan kita, cinta lawan orang soleh tadi. Nah, terus kita harus membenarkan, lah, kita harus mengimani daripada mizan wal mizani. Nah, mizan itu apa? Lah, timbangan amal kita. Nah, timbangan amal kita. Nah, kalau amal kita banyak ya selamat. Tapi kalau amal kita malah yang banyak adalah keburukan kita, na'udzubillah. Nah, jadi perbanyaklah ibadah kepada Allah supaya amal ibadah kita itu ketika ditimbang itu. Jadi pas lulus pas kawan nyebrang Siratal Mustaqim, kalau wae langsung kada hadang dulu. Ada pulang ngarannya mizan tuh ada. Jadi hendak menuju surga tuh kada mudah, kada ada rintang ada tahapan-tahapan, ada tahapan-tahapannya. Ya kan? Maka surat ini kalau mendengar bahari kisah kuitan orang tua bahari lah tajam, lebih tajam daripada lah pedang nang orang hendak perang. Orang tak hendak perang nama asah bana lawan pedangnya tajam bana sudah, lebih tajam daripada itu. Dan halusnya itu jak orang tua bahari nih. Nah, halusnya itu sehelai rambut kita tatak berapa bagi berapa pulang. Ada yang mengatakan bagi 7, sehelai rambut bagi 7, gitu nah hendak diseberangi nang kayak apa? Allah. Makanya kita mengharapkan siapa? Mengharapkan Rasul SAW, mengharapkan orang-orang soleh, para aulia Allah. Makanya kita kan bersolawat lawan Nabi, makanya kita mengulah haul-haul para aulia Allah itu Pak, supaya kena kita di akhirat ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan kita. Yang mana dipadahkan tadilah harus kita percaya juga lawan mizan. Mizan tuh ya timbangan. Ganalnya itu mun ganalnya adalah kayak 7 lapis langit dan 7 lapis bumi ganalnya. Mana kayak apa? Nah, wallahu a'lam, itu urusan gaib itu. Tapi kita harus percaya, harus beriman dengan yang demikian itu. Nah, lalu ada pulang yang ngarannya haud. Nah, kita harus percaya juga lawan haud. Haud itu bahasa kita telaga. Nah, karena di akhirat setelah kita melewati daripada sirat, setelah kita ditimbang amal ibadah kita, kita akan dibawa ke telaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana yang kawa meminum telaga Rasulullah itu hanyalah orang nang beriman. Jadi sebelum masuk surga dibawa dulu ke telaga, suruh minum dulu telaganya Rasul SAW. Yang mana jikalau setetes aja banyu yang di telaga Rasulullah itu kita minum, itu kita selawasan kada merasa haus. Masya Allah. Itu telaganya Rasul SAW. Mudahan kita kawa minum itu seberata.
La waman syariba minhu syurbah la yazma'u ba'daha abada. Yang manajer panjang lebarnya itu napa? Lebarnya itu telaga itu. Kalau weki apa kena guru jar telaganya halus seduniaan orang berabutan lah jar. Oh tenang. Ganal. Ya kan? Yang manajer lebarnya itu munnya berjalan tuh sebulan menjalani lebarnya itu. Sebulan. Pian ke pantai Angsana bisa lah. Nah pian berjalan mulai ujung pantai sampai ujung kan sampai sebulan. Paling sejam 2 jam, sejam nggak sampai aja. Ganal banar. Ngini sebulan. Kemana yuk berjalan mulai Cempaka sebulan kemana tuh deh? Pinanya kira-kira kemana? Ya kak? Seitu kena luasnya apa ngarannya telaga. Jadi jangan wah kena berabutan guru jar kadusah ginjar lah jangan takutan lah. Nah terus kena banyunya telaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu lebih putih daripada air susu. Kita melihat susunya putih benar, apalagi ini lebih putih daripada air susu. Dan manisnya lebih manis daripada madu. Nah, lebih manis daripada madu. Ini madu nang anu lain madu itu nah munnya lakian manis saya kah? Mun ibu-ibu pahit banget. Ya kah? Di sekeliling daripada telaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada cirat-ciratnya, ada cangkir-cangkirnya. Jadi kalau berabutan cangkir jangan takut Kalau berarti kayaknya gue matinya cangkir jadi kada usah. Yang botol kada usah. Ya kan? Nah, kayaknya ada aja lah ibrik. Lah kalau bawa panci kada usah. Ya kan? Jadi lah ini berkisah sedikit. Kami mau ulah lomba azan. Tahu pian hadiahnya apa? Panci. Maka pancinya tutupnya kada daun. Aduh liwar nang memberi ini. Nah, Allah. Uyu-uyu orang sudah ajan Allahu Akbar. Hadiahnya panci. Ya Allah. Nah terus di telaganya Rasul SAW itu yang tadi ciratnya itu jumlahnya itu sama lawan jumlah bintang yang ada di langit. Oh, kalau kita menghitung bintang yang ada di langit berapa? Nah seitu pangkena jumlah lah cirat-cirat cangkir-cangkir yang ada di telaganya Rasul SAW. Nah ini banyak aja cangkirnya. Ya kalau sembuh cangkir. Nah terus nah itu lah yang dikisahkan atau yang dipadahkan oleh Imam Al-Ghazali lah. Itu Ghazali bujukan ini Ghazalian ini ya kala. Wa ghairu zalika min umuri akhirah. Dan selain yang demikian itu daripada perkara-perkara akhirat. Banyak lagi perkara akhirat itu. Lah banyak. Jadi kita intinya apa? Harus percaya lawan apa yang telah disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Lah, supaya kita menjadi orang yang selalu mendapatkan petunjuk daripada Allah dan supaya kita selalu bahagia baik di dunia sampai akhirat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika la hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Lah artinya mereka dapat hidayah dari Allah dan mereka menjadi orang-orang yang selalu mendapatkan kebahagiaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Ya tadi diantaranya allazina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman dengan sesuatu yang gaib.
Apa sesuatu yang gaib? Ya tadi yang telah ulun sampaikan tadi di kitab tadi. Lah di antaranya sirat, di antaranya mizan, timbangan, sirat itu jembatan, dan di antaranya telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus mengimani itu supaya kita mendapat petunjuk dan mendapatkan kebahagiaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin sampai sini ya kan? Sedikit lagi. Wal barzah. Nah, kita harus percaya juga lawan barzah. Kayak guru barzah jar. Nah, ulun munnya pian hendak minta kisahkan di kitab tahu aja, munnya ma'alami belum lagi, ya kan? Mun hendak tahu bujur-bujur mati dulu, ya kan? Nah, barzah ini tempat antara dunia dan akhirat. Nah, kada mungkin kita kada melatih barzah tak kena lah transit. Nah, transit embah di dunia, barzah dulu hanya akhirat. Jadi munnya meninggal ke barzah. Ya kan? Ke barzah sampai kena waktu dibangkitkan. Nah, kena kan hari kiamat kena kita berataan dibangkitakan. Ya kan? Nah, macam-macam tuh dibangkitakannya tak gaya-gayanya lah tergantung meninggalnya. Nah, mudahan kita meninggal baik ya kan? Meninggal dalam keadaan sujud dibangkitakan sujud juga. Ya kan? Karena ada yang dibangkitakan kayak orang kesurupan ada. Nah itu macam-macam kena tergantung amal-amal mereka. Nah terus lah barzah adalah jadi munnya orang meninggal maka akan inya masuk barzah. Nah terus kena di barzah ada yang ngarannya su'alul malakin. Lah min su'alil malakin daripada pertanyaan dua malaikat. Nah, kena masuk kubur kita ditakuni dua malaikat. Malaikat siapa? Mungkar lawan malaikat nakir, ya kah? Nah, apa pertanyaannya ya? Marrabbuka, siapa Tuhan engkau? Wa madinuka, apa agama engkau? Itu kena yang ditakuni kena. Wa ma nabiyuka, siapa nabi kamu? Nah lah, makanya kita ditalkinakan ya kalau pas orang masuk kubur itu kan ada talkin ya supaya mengingatkan lah apa yang akan dipertanyakan oleh dua malaikat. Maka malaikat mungkar nangkir ini gelarnya fatan, memfitnah kena di kubur. Artinya tuh nang menakut-nakutani. Makanya jar orang nang jar orang nang batalkin jangan takutan. Wala takhafa fa innahu khalqun min khalqillah. Itu makhluk Allah taala juga. Nah, maka itu nang menakutani ya nang gugup. Ya kalau ujar di kitab panglah, kada mengalami juga lagi. Nah. Kena gini dulu. Wa azabil qabri wa naimihi. Nah, dan kita harus percaya juga lawan azab kubur dan nikmat-nikmat kubur sebelum di surga. Kan kita mahadangi dulu nih. Mahadangi. Lah kada nang langsung masuk surga, kada mahadangi dulu sampai hari kiamat. Nah, mahadangin ini ya kalau ada azabnya, ada nikmatnya, mudahan dapat nikmat aja kita ya kalau. Lah, lawan itu dipadahkan di kitab ini apa? Maka itu jar nikmat lawan azab itu kadang nang ruh kita aja lawan jasad-jasad kita. Wallahu alam nang kayak apa. Jadi jasad kita pun mendapatkan azab tadi kalau kita kena azab. Nauzubillah. Tapi kalau kita kena dapat nikmat di dalam kubur itu di barzah itu, maka kita akan merasakan dengan jisim, dengan jasad kita dan dengan ruh kita juga. Nah, itu hikmah dan keadilan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mungkin sampai sini aja yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada keberkahannya, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan nazrah pandangan daripada Rasul SAW dan selalu mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan mudah-mudahan tidaklah kita keluar daripada majlis ini